Pemirsa Metro TV Lampung, diskusi akan kita lanjutkan. Bang Nai, seperti apa mekanisme ekonomi digital ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah? Ya, jadi ketika kita melakukan proses produksi, berarti kan kita memerlukan inovasi. Nah, inovasi ini akan membuat suatu harga barang akan jauh lebih murah dibandingkan dengan tempat yang lain. Kemudian juga inovasi kan ada kreativitas. Dengan dua hal ini, kreativitas dan inovasi itu bisa dibangun melalui digitalisasi yang lebih baik. Dengan demikian maka digital itu kita manfaatkan untuk meningkatkan kemampuan dari produsen, kemampuan dari konsumen juga untuk memanfaatkan proses-proses produksi, proses-proses distribusi, dan ini akan memberikan nilai tambah baik bagi konsumen maupun bagi produsen. Contoh sederhana, konsumen akan bisa memilih dengan baik kan. Ketika dia memiliki informasi yang banyak, dia membuka berbagai macam file, dia akan menyatakan bahwa ini adalah barang yang paling baik, ini adalah barang yang paling dia butuhkan dengan mutu yang tinggi. Sehingga konsumen mendapatkan nilai tambah yang tinggi. Sama juga dengan produsen. Produsen bisa menentukan produknya dengan efisien sehingga dia bisa mendapatkan harga yang terbaik. Nah, nilai tambah tadi itu adalah untuk meningkatkan perekonomian. Dalam kaitannya dengan daerah kita sekarang, Lampung ini terutama, sekarang kan ada program Smart Village. Peran sentral apa ekonomi digital ini mempengaruhi program Smart Village ini? Ya, jadi ini pemerintah Lampung melalui Pak Gubernur ini benar-benar melakukan suatu langkah kebijakan yang sangat baik, yaitu melakukan Smart Village, yaitu mereka menggabungkan yang pertama pemerintahan desa, kemudian ekonomi kreatif, kemudian inkubasi bisnis. Ini digabungkan, dibuat bagaimana digitalisasi bisa membantu ketiga sistem ini. Pemerintah efisien, ekonomi pedesaan yang kreatif ini kemudian bisa memanfaatkan, kemudian diinkubasi oleh pihak lain agar mereka bisa berjalan dengan baik. Namun ada permasalahan lain, yaitu di kita ini masih banyak blank spot. Sehingga diperlukan pemerintah membangun jaringan-jaringan internet yang mandiri, yang dibiayai oleh pemerintah, sehingga masyarakat mendapatkan keuntungan dengan kemudahan mengakses internet. Jika ini tidak dilakukan ya agak lambat ya ke depannya, kemajuannya agak lambat. Nah, ini cukup mahal, tetapi saya pikir pemerintah sebagai lembaga yang ingin mendorong atau institusi ingin mendorong pertumbuhan ekonomi sudah seharusnya memprioritaskan internet bagi daerah-daerah yang tidak menguntungkan bagi provider untuk memasang menara-menara di sana. Kalau menguntungkan ya kita nggak usah lepas tangan aja, mereka cukup. Tapi biasanya ada yang tidak menguntungkan. Nah, peran pemerintah daerah lah yang masuk ke situ. Karena mungkin jumlah orangnya masih sedikit, belum terlalu banyak, hitungan ekonomi belum menguntungkan bagi provider. Jadi mengandalkan swasta saja tidak cukup ya untuk pengembangan internet. Saya rasa tidak cukup. Nanti pada saat ada gilirannya, ketika ini sudah mulai membesar, swasta akan masuk pasti secara otomatis karena swasta akan mengambil keuntungan kan. Tetapi peran pemerintah kan memang di situ kan. Hal yang penyediaan barang publik itu adalah pemerintah campur tangan ketika kebutuhan publik harus dipenuhi, swasta belum mau masuk ke sana karena rugi. Kalau dulu ada istilahnya penerbangan perintis, ada pelayaran perintis, maka wajar sekarang pemerintah kita, daerah melakukan kita sebut sebagai internet perintis untuk menyiapkan provider atau menara-menara yang bisa menghasilkan sinyal-sinyal yang baik. Jadi harus dipelopori dulu oleh pemerintah kira-kira nanti bahwa kemudian ada swasta yang masuk, ya itu suatu nilai tambah juga ya Pak? Iya pasti, karena swasta tidak akan mau masuk kepada pekerjaan-pekerjaan yang tidak menguntungkan kan. Tetapi kalau kemudian di sana sudah mulai rame,
akan terlihat, nanti kan pemerintah bisa mencabut, memindahkan ke tempat yang lain, kemudian swasta masuk ke sana. Dan saya yakin bahwa kalau pemerintah tidak melakukan hal yang seperti itu, ya lamban. Secara umum tantangan ekonomi digital kita ini apa sebetulnya, Bang Nay? Secara nasional ya. Secara nasional ya? Secara nasional itu ada namanya Network Readiness Index. Jadi Network Readiness Index ini melihat bagaimana dampak dari internet terhadap masyarakat. Nah, dari 139 negara yang disurvei, Indonesia itu posisinya ada di 73. Sedangkan Malaysia itu posisinya ada di 13. Jauh sekali kita. Dengan demikian maka kita harus meningkatkan bagaimana internet ini berdampak terhadap masyarakat. Dampaknya macam-macam gitu. Salah satunya sebenarnya dampaknya adalah bagaimana masyarakat bisa lebih produktif memanfaatkan itu. Selain itu, masalah lain tadi adalah kecepatan broadband kita masih lemah gitu. Nah, ini kan mau tidak mau harus dilakukan oleh pihak provider atau pemerintah. Dengan demikian maka ada arahan ke sana untuk meningkatkan broadband, meningkatkan kecepatan. Kalau ini lemah ya lambat juga, kita kalah bersaing juga dengan pihak luar negeri ya. Dan kemudian yang berikutnya kita perlu melakukan pendidikan digital. Banyak sekali orang-orang yang hanya masyarakat yang kita ingin digital, tapi kemudian HP yang dipakainya HP RAM-nya masih 1 mega, kemudian macam-macam gitu yang rendah sekali, dan ini kan tidak efisien ketika dia melakukan transaksi. Kemudian dia juga tidak memahami dengan baik. Nah, ini pendidikan digitalisasi ini sudah seharusnya digencarkan agar penggunaan ini benar-benar efisien, bisa bermanfaat bagi masyarakat. Tentang transaksi cashless gimana? Nah, ini yang paling penting malah. Jadi pemerintah melalui BI mungkin sistem pembayaran secepatnya. Contoh misalkan kita masuk ke Radisson ini, itu kan membayar menggunakan parkir. Seharusnya kita tidak perlu lagi pakai begitu kan, harus digital aja, kartu seperti kita masuk tol kan. Tapi nggak berjalan. Berikutnya lagi ke Pertamina, kita membeli bahan bakar, kan seharusnya sudah bisa gitu kan menggunakan sistem digital. Ini juga tidak dilakukan gitu, belum dilakukan. Ini harus secepatnya, ketika masyarakat itu, ketika pemerintah memberikan aturan seperti itu, dia akan ikut saja, apalagi ini untuk kepentingan pribadi. Saya pikir cashless itu harus secepatnya dibuat agar masyarakat mudah bertransaksi. Terima kasih Pak Nairobi. Sama-sama Pak Mas Fit. Pemirsa, kita telah berada di penghujung acara. Program ini didukung oleh IDE Lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, Kanwil Bea Cukai Sumatera Bagian Barat, dan Radisson Hotel. Salam sehat dan tetap patuhi protokol 5M. Terima kasih.